Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubn wal du'alataini wa ghalabatir rijal. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa midada kalimati wa zinata arsyih wa midada kalimati. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. La ilaha illa anta na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma arhamna bil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin rahimakumullah, saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan pernah bahagia di dunia ini. Kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya penderitaan. Dan kita tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala kecuali kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita mati kecuali dalam kondisi Islam. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua hambanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi sering sekali Allah Subhanahu wa taala itu memanggil hamba-hambanya dengan sifat yang mulia ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Sebagian kita sampai hari ini kita tidak tahu berapa kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bagaimana kita akan menjalankan perintah Allah, bagaimana kita bisa meraih kebaikan dan terhindar dari yang namanya keburukan.
kalau kita tidak pernah mendengar panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kalau ada pengumuman yang diumumkan, dan pengumuman itu biasanya disampaikan karena ada sebuah hal yang berharga, ada sebuah hal yang harus kita dengar. Tetapi kalau kita tidak mendengar pengumuman itu, maka kita tidak tahu pengumuman itu. Bagaimana kalau pengumuman itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan takwa itu bukan sekedar lisan, bukan sekedar tulisan, bukan sekedar tampak dari penampilan. Kalau kita ingat dalam sebuah riwayat itu, Allah tidak melihat rupa kita. Allah tidak mandang kepada harta yang kita miliki, mobil yang kita naikin, rumah yang kita bangun, yang kita tempati, jabatan yang kita diamanahkan oleh Allah, yang kita duduki. Tidak. Allah tidak memandang itu semua. Allah melihat, memandang kita kepada hati-hati kita dan amal perbuatan kita. Dan tempatnya takwa itu, kalau kita merujuk pada sabda Rasulullah SAW, at-taqwa hahunna, menunjuk ke dalam hati kita. Takwa itu tempatnya di hati. Karena kalau sekedar tulisan, sekedar lisan, tampak dari penampilan, atau tampak dari kepiawaian kita dalam menguasai teori-teori Islam, maka itu belum dikatakan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang sebenarnya adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi yang namanya larangan-larangan Allah, walaupun tidak ada yang melihat kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian dari manusia hidup perasaannya adalah mengeluh dan mengeluh tatkala melihat ada orang punya harta, punya jabatan, punya kerjaan yang mapan, sedangkan mungkin dia tidak memiliki apa itu, jabatan, harta dan sebagainya. Bertambah-tambah keluhannya. Dia lupa orang punya harta itu pasti ada perjuangannya. Orang bisa naik jabatan itu pasti ada kinerjanya. Punya kerjaan itu karena memang sudah takdirnya dia bekerja di sana. Jangan sampai kita lupa bahwa kita memiliki harta yang kita miliki di anggota badan kita ini. Justru itulah yang paling mahal di anggota badan kita. Waktu yang berkah, jernih pikiran kita, itu sudah lebih dari cukup Allah berikan kepada kita. Adapun harta, jabatan, kekayaan dan sebagainya itu hanya bonus, hanya sekedar bonus saja di dunia ini, dan itu nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat kalau perkara dunia, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita an anzura ila man huwa duni wa la anzura ila man huwa fawqi, agar kita ini melihat orang di bawah kita kalau kaitannya dengan dunia. Tidak perlu kita melihat yang di atas kita, sehingga timbul rasa syukur dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu kita juga diajarkan oleh Nabi SAW dengan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina.
Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, beringatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kita mati dalam keadaan yang bukan Islam. Matilah kita dalam keadaan yang Islam. Betul di KTP kita Islam, saya orang Islam, tapi kita tidak ada yang menjamin kita meninggal dalam keadaan Islam. Negeri kita mengakui kita adalah orang Islam, KTP tercatat kita sebagai orang Islam, keluarga kita mengakui adalah orang Islam. Karena ada sebuah riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa akan datang sebuah masa yusibhur rajul mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore harinya dia dalam keadaan kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusibhu kafiran. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan di pagi hari dia dalam keadaan kafir. Kenapa bisa seperti itu? Yabi'u dinahu bi'arabin minad dunya. Dia menjual agamanya demi mendapatkan sedikit dari keuntungan dunia. Hadirin rahimakumullah, kita semua punya kesempatan yang sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga punya kesempatan yang sama masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Tidak ada bedanya yang bicara ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang duduk di sana. Salawat serta salam kita sanjung agungkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana aktsaruhum 'alayya salatan, kana aqrabahum minni manzilatan." Barang siapa yang banyak bersalawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti. InsyaAllah semakin banyak kita bersalawat, maka mudah-mudahan semakin dekat pula kita nanti di akhirat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, tanggal berapa ini? Ya. Sebagian kita hidup dalam kalender Masehi. Yang ada dalam benak kita hari ini adalah tanggal 9 Februari. Hadirin rahimakumullah, apa belum tiba saatnya kita berbangga dengan peradaban Islam ini, peradaban umat Islam ini? Apakah belum tiba saatnya kita mengenang hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jangan sampai kita tidak memperdulikan tanggal-tanggal Islam ini. Hadirin rahimakumullah, hari ini betul tanggal 9 Februari, tapi ini juga bertepatan pada tanggal 10 Sya'ban. Ada apa dengan Sya'ban? Ada apa dengan 10 Sya'ban ini? Kalau kita lihat kehidupan biasa-biasa saja, pasar ya tetap seperti itu, masjid tetap buka seperti biasa. Kalau ada yang sekolah ya sekolah, yang kuliah. Banyak umat Islam yang lupa dengan keutamaan bulan Sya'ban. Ingatlah hadirin rahimakumullah, 20 hari lagi biiznillah, dengan izin Allah kita akan masuk ke dalam bulan Ramadan. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, dia heran dengan sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada perubahan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau memberanikan diri bertanya, "Araka tasum?" Aku melihat kau puasa di bulan Sya'ban, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Ada apa sebenarnya? Kalau kita lihat, kita mau Sya'ban bahkan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada perubahan.
Rasul sallallahu alaihi wasallam ada perubahan di bulan Sya'ban ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalu an-nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia. Bulan yang tidak diperdulikan oleh kebanyakan manusia. Bulan ini kejepit. Lokasinya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan amal soleh yang bisa kita lakukan. Kita sudah maklum kalau Ramadan pasti kita ringan untuk melaksanakan ibadah. Seberat-beratnya puasa kita ladeni dari pagi sampai maghrib. Coba hari biasa, berat. Maka dari itu Sya'ban ini kejepit di tengah-tengah. Kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Tapi perlu kita ingat, di bulan Sya'ban ini ternyata ada keistimewaan. Tadi kata Nabi SAW, banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini. Padahal ada sebuah rahasia yang sangat luar biasa di bulan Sya'ban ini. Turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini ternyata amalan kita selama setahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun. Aku ingin ketika amalanku diangkat, aku ingin sedang dalam kondisi berpuasa. Kalau kita simak cerita dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, cerita dari Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bagaimana suaminya mereka ketika di bulan Sya'ban itu ternyata hampir full puasa. Bahkan dalam suatu riwayat full Sya'ban ini dengan puasa. Illa qalila, kecuali sedikit dia tidak berpuasanya. Seharusnya kita sudah puasa sunnah di bulan Sya'ban ini. Sudah seharusnya kita mempersiapkan diri kita. Kalau kita melihat pemain bola itu, Pak, yang ditonton oleh banyak orang, 11 orang melawan 11 orang. Itu mereka berjuang, mereka berkeringat sampai jatuh dan sebagainya. Tujuannya untuk apa? Memasukkan bola ke dalam gawang, mencetak gol. Pernahkah coba kita tanyakan kepada mereka, berapa lama engkau berlatih? Kalau kita tanyakan, berapa lama kau menjaga makanmu? Berapa jam kau tidur? Semuanya diatur. Diatur oleh manajemennya, diatur oleh pelatihnya. Dan itu semua agar dia bisa mencetak gol, mempertahankan gawangnya. Kalau kita aplikasikan kehidupan dunia kita ini, yang mana kita semua tidak akan lama hidup di dunia ini, tapi kita malah santai. Ini bulan Sya'ban. Maka bagi umat Islam yang hendak mendapatkan berkah bulan Sya'ban dan Ramadan, sudah sepantasnya kita mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa. Kalau kita belum terbiasa puasa sunnah, maka paling tidak di hari Senin Kamis saja, Pak. Senin Kamis kita puasa. 12 bulan ini mungkin kita susah untuk puasa. Sya'ban ini aja lah, Sya'ban udah sebagai momentum kita latihan nanti di bulan Ramadan. Senin Kamis saja. Kalau nggak bisa Senin Kamis, Pak, Senin ini aja nggak apa-apa. Karena hari Senin itu ternyata lebih utama dari hari Kamis, Pak.
nggak apa-apa. Tapi kalau kita udah biasa di bulan lain puasa Senin Kamis, nah berarti Sya'ban ini tambah Ayyamul Bid. Tanggal 13, 14, 15 Sya'ban kita puasa. Tapi kalau mau mantapnya lagi, puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Kalau hari ini kita mungkin nggak puasa, besok puasa Senin, mulai Selasa enggak, Rabu puasa, Kamis enggak, Jumat puasa, terus puasa Daud. Kalau Sya'ban ini 30 hari, berarti paling tidak kita udah 15 hari puasa di Sya'ban ini. Mudah-mudahan mendekati Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah itu hampir full Pak. Kayaknya sih kayaknya cuma sehari 2 hari Rasulullah itu nggak puasa di bulan Sya'ban ini. Karena dia mau membedakan antara Sya'ban dengan Ramadan. Kalau Ramadan itu 30 hari full puasa, 29 hari ya. Kalau Sya'ban beliau puasa hampir full. Paling tidak itu belum ada sih penjelasannya di riwayat di berapa harinya. Tapi full gitu, full illa qalila. Loh, tapi kan itu tidak wajib. Ya. Puasa itu kan sunnah. Kita harus ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Justru inilah, hal seperti inilah seharusnya kita bersaing, berlomba ya, untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya. Itu yang harus kita lomba itu ini. Bukan mencari harta sebenarnya. Bukan tes PNS, tes P3K, bukan. Ini yang lomba ini sebenarnya, ini lomba yang sebenarnya ini. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hal-hal baik seperti ini, hal-hal yang diridhoi oleh Allah ini yang kita lomba itu ini. Fastabiqul khairat, miftahul khairat. Ya. Yang lomba itu ini sebenarnya ini. Kalau masalah tes PNS, tes P3K, kompetisi di ajang lomba dai, lomba hafal Quran, lomba yaitu hanya perkara dunia. Ingin dapat piala aja kan gitu. Ingin dapat hadiah, ingin dapat gaji, itu aja sebenarnya. Jadi ketika dinyatakan ini kita banyak alasan puasa sunnah kok. Ya memang sunnah dikerjakan dikerjakan tidak pahala, dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan nggak berdosa. Memang nggak berdosa kita meninggalkan. Tapi mau sampai kapan kita melalaikan itu semua? Apakah kita mau dimasukkan ke dalam golongan yang lalai terhadap di bulan Sya'ban ini? Bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajha 'anil nari 70 kharifan." Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah, puasa niat karena Allah satu hari, Pak. Satu hari puasa niat karena Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun. Ini hadis sahih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti di bulan Ramadan kita akan sering mendengar kultum, sering mendengar tausiah, sering mendengar khutbah. Orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, Babur Rayyan gitu kan. Pintunya orang-orang yang berpuasa. Tapi ingat Pak, ternyata menurut para ulama pintu Ar-Rayyan ini bukan untuk orang yang puasa Ramadan. Bukan. Ternyata ini adalah orang-orang yang bermujahadah dalam kehidupannya rutin puasa sunnah. Kalau puasa Ramadan siapapun bisa puasa Pak. Puasa Ramadan siapapun ringan untuk melaksanakan puasa. Jadi Babur Rayyan itu adalah pintu khusus untuk orang yang rajin puasa sunnah. Ya. Maka di sini bulan Sya'ban adalah momen yang tepat Pak, untuk melatih diri kita puasa sunnah ya. Dalam rangka kita mencontoh Rasul, dalam rangka kita mencontoh menyambut Ramadan, dalam rangka mudah-mudahan kita nanti setelah Ramadan, setelah Syawal di puasa sunnah, kita terbiasa juga puasa Senin Kamis. Minimal Senin Kamis Pak. Paling minimal lagi Senin aja udah nggak apa-apa.
Udah nggak apa-apa. Karena lebih utama Pak. Senin itu lebih utama dari hari Kamis. Kalau memang benar-benar nggak bisa betul kita Senin aja udah puasa, udah nggak apa-apa. Karena kalau ternyata setelah saya pelajari lagi itu orang yang meninggal di hari Senin termasuk kategori mati syahid juga Pak. Yang diringankan di kuburnya juga nanti hisab. Bebas dari azab kubur itu meninggal orang hari Senin itu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW meninggalnya hari Senin. Hari Jumat juga itu. Selama ini kan kita tahu Jumat aja kan. Ternyata Senin juga Pak. Senin juga kalau ada orang wafat di hari Senin, maka dia termasuk orang yang diringankan di kubur. Nah, kalau kita nggak bisa puasa di hari Kamisnya juga, paling minimal ambil Seninnya aja udah. Hadirin rahimakumullah. Nanti di bulan Ramadan akan keluar yang namanya makanan-makanan spesial Pak ya. Di Kota Bandar Lampung di deretan trotoar itu pasti ada yang jual ini, jual itu di pasar luar biasa. Jadi seakan-akan Ramadan ini bulan kuliner. Ya. Kita ini bulan puasa, bukan bulan makan. Ini perlu kita sadari juga, perlu kita sadarkan orang-orang rumah kita. Tidak perlu kita membeli makanan banyak-banyak Pak. Nggak perlu, sudah. Mending kita memberikan bukaan kepada orang, udah. Di rumah itu cukup air putih, kurma, udah, selesai. Nggak perlu kita beli ini itu segala macam. Dan begitu buka, minum air putih udah jadilah itu. Makan satu kurma, makan satu gorengan udah kenyang, udah nggak mau lagi makan nasi. Sampai sahur kita nggak makan lagi. Akhirnya mubazir aja. Udahlah, kita rubah pola hidup kita ini. Jangan mengikuti orang kebanyakan Pak. Jangan kita mengikuti orang kebanyakan. Orang mau beli ini segala macam, biarin. Sadarkan orang-orang rumah kita, istri-istri kita. Udah nggak usah Mak, nggak usah. Kalau mau beli, tujuan kita untuk taruh di masjid, karena mereka ada yang buka puasa. Mungkin kalau khairat ini banyak sekali anak-anak yang berbuka puasa di sini. Ada jemaah kita yang juga buka puasa di sini. Justru itu yang nggak apa-apa itu. Kalau di rumah kita cukup kurma, air putih, air teh, udah itu aja sebenarnya. Nggak usah banyak-banyak. Nggak kemakan. Sahur juga begitu. Sehingga kita ini lebih fokus pada mempersiapkan ibadah Ramadan itu, bukan keliling pasar mencari makanan. Ya, kalau bekerja di pasar nggak apa-apa, yang namanya kerja Pak ya, mencari nafkah. Tapi kalau keliling kita di pasar hanya untuk beli, ya kalau yang warung mungkin Pak ya, kalau warung kan belanja harusnya untuk didagangkan, dijual. Tapi kalau kita untuk konsumsi diri sendiri udahlah, nggak usah terlalu berlebihan. Ayo kita sadar, kita para suami, kita para istri yang mendengar melalui suara ini, saya nasihati kepada semuanya, bahkan istri saya sendiri yang mendengar di ini mungkin, tidak usah kita beli banyak makanan di bulan Ramadan nanti. Biasa saja. Jika biasa itu tambah amal kita di bulan Ramadan nanti. Jadi nggak ada lagi istilah balas dendam. Buka puasa balas dendam itu nggak ada lagi. Hadirin rahimakumullah, selain itu pula ya, bulan Sya'ban ini keutamaan adalah Syahrul Qura, bulannya para pembaca Al-Qur'an. Ada sebuah kisah Qais bin Amr Al-Mulai, ketika masuk bulan Sya'ban beliau tutup tokonya. Ternyata bulan Sya'ban dia sudah mulai tutup toko, bukan Ramadan, mulai Sya'ban. Lalu dia fokus membaca Al-Qur'anul Karim. Nanti di bulan Ramadan juga kita akan sering mendengar Pak, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika Ramadan sehari semalam dia khatam Quran 2 kali. Jadi kalau sebulan itu dia bukan sekali Pak, sebulan itu 60 kali khatam Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Gimana caranya? Kenapa? Karena waktu mereka berkah. Kalau kita ini enggak kerasa udah mau lebaran gitu, tiba-tiba udah mau lebaran aja udah kerja gitu. Kalau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sehari 2 kali khatam. Kalau kita setahun aja nggak bisa khatam tuh. Selain dia waktunya berkah, tapi ada juga latihan yang mereka lakukan. Dan saatnya bulan Sya'ban ini
Syahrul Qura, kita mulai membaca Al-Quran. Kita baca pelan-pelan. Saatnya kita merubah diri kita. Kemudian bulan Sya'ban ini juga bulan yang untuk membersihkan diri kita, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kecintaan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Semuanya bertobat kepada Allah wahai orang-orang yang beriman. Jadi kita enggak boleh merasa diri kita udah banyak ibadah, Pak. Oh, saya sering ke masjid, saya biasa puasa sunnah, saya biasa bangun malam, tahajud, baca Quran, hafalin Quran. Tetaplah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetaplah banyak istighfar, tawadhu. Walaupun kita sudah banyak beramal, tauhid kita udah bagus, sudah benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekali duduk beliau mengatakan, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrat. Masyaallah. Rasulullah SAW maksum, dijaga dari dosa, sekali duduk bertobat kepada Allah sebanyak 100 kali. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ini adalah bulan diangkatnya amal Sya'ban ini. Ya, kita minta agar Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan ketika amal kita diangkat kepada Allah, kondisi dosa kita sudah dihapuskan dan kita sedang dalam ketaatan. Dan mungkin di antara kita punya yang namanya orang yang tidak kita sukai di dunia ini, Pak. Saling maaf-maafkan, Pak. Udah. Saling maaf-maafkan, udah ikhlasin aja. Jangan ada lagi kata tidak akan pernah saya maafkan kamu. Bagaimana kalimat itu kalau Allah yang ngomong kepada kita? Itu aja. Siapa kita tidak memaafkan orang itu yang berbuat salah sama kita? Seberat apa orang itu melakukan kesalahan kepada kita? Bandingkan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingan. Tapi Allah akan mengampuni setiap hamba yang mau bertobat kepadanya. Wa yaghfiru li jami'i khalqi illa li musyrikin aw musyahin. Allah mendatangi seluruh makhluknya, ya, untuk mengampuni hamba-hambanya kecuali orang-orang musyrik dan orang yang saling bermusuhan. Mau kita sering baca Quran, beribadah luar biasa, tapi kita ada musuh, maka itu menjadi penghalang kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ya, di bulan Sya'ban ini juga Aisyah radhiyallahu taala anha itu membayar hutang puasanya. Kalau kita pikir, kan itu jarak antara Ramadan tahun lalu ke Ramadan tahun ini kan banyak, Pak, ya, kesempatan untuk melunasi hutang. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha itu justru melunasi hutang puasanya, mengqadha puasanya itu di bulan Sya'ban ini ternyata. Ya, kita tidak bisa mengikuti itu. Tapi ada sebuah hikmah ternyata, Pak. Hikmah yang disampaikan seorang ulama di sini agar kita sebagai istri belajar dari Sayyidah Aisyah ini. Aisyah radhiyallahu taala anha. Makanya beruntung ada orang namanya Aisyah itu, Pak. Itu orang tuanya pasti mendoakan anak itu menjadi pengikutnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Adik saya namanya Aisyah. Adik saya juga namanya Aisyah. Adik yang di istri ada yang namanya Aisyah. Adik saya kandung juga namanya Aisyah. Nah, ini ada harapan agar mereka itu menjadi istri yang taat kepada suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat mencintai Aisyah radhiyallahu taala. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha juga sangat berbakti kepada suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai mengqadha puasa saja dia harus menunda. Apa tujuannya? Bukan karena malas, Pak, bukan. Bukan karena beliau lalai, bukan. Tapi beliau itu pengen melayani full Rasulullah. Pengen melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara full. Bayangkan seorang wanita mulia, istri dari Nabi, memilih untuk menunda ibadahnya demi mengurus suaminya.
Apakah beliau mengeluh? Tidak. Apakah beliau merasa terbebani? Tidak. Karena bagi Aisyah radhiyallahu taala anha, melayani suami bukan sekedar tugas, tapi sebuah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini sebuah nasihat. Ada sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa? Wanita itu mudah banget masuk ke dalam surga. Syaratnya apa? Ada sebuah hadis riwayat Ahmad. Jika seorang wanita mengerjakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Allah. Kuncinya satu, apa? Menaati suaminya dan taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa mudahnya bagi seorang istri untuk masuk surga. Cukup dengan menjalankan kewajiban, ya, menjaga kehormatan dan menaati suami. Pun ibu-ibu yang di belakang mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kita semua mencontoh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala dalam melayani suami. Dan kita juga suami juga belajar peka kepada istri kita, ya, agar dia semakin taat kepada kita. Hadirin rahimakumullah, inilah Sya'ban yang mana kita saat ini berada di dalamnya. Inilah bulan Sya'ban, diangkatnya amal kita selama setahun kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusahalah banyak puasa di bulan Sya'ban, ya, dalam rangka mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak termasuk orang yang melalaikan bulan Sya'ban ini. Inilah bulan Sya'ban sebagai gerbang besar mempersiapkan diri masuk ke bulan Ramadan. Banyak-banyaklah bertaubat dan istighfar, saling maaf-maafkan, ya. Mudah-mudahan ketika amal kita diangkat kepada Allah, semua dosa-dosa kita telah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jadilah suami istri yang saling memahami dengan mengambil hikmah dari teladan Sayyidah Aisyah tadi dalam qada puasa dalam rangka mengabdikan diri kepada suaminya. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi di bulan Sya'ban ini, dan nanti kita bisa sampai bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan siap memanen amal ibadah yang menumbuhkan keridhaan Allah dalam kehidupan kita. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah, tahun lalu ibadah kami di bulan Ramadan kurang maksimal. Kami sadari tidak mudah sebulan penuh salat tarawih itu ya Allah. Tidak mudah berpuasa sebulan penuh itu. Tidak mudah menjaga lisan itu. Tidak mudah menghatamkan Quran itu. Tidak mudah menggapai malam Lailatul Qadar walaupun hanya dalam 10 malam terakhir. Itu semua karena kami tidak ada persiapan dalam menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini ya Allah. Kami sadari kami tertinggal jauh dari orang-orang yang salih, yang Kau pilih untuk mudah dan ringan dalam beramal. Bahkan sejak 6 bulan sebelum Ramadan mereka telah mendahului kami dalam bersiap dan meminta disampaikan ke Ramadan. Maka mohon ya Allah, jangan biarkan kami kembali mengulang kelalaian kami seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang dapat memaksimalkan persiapan menuju Ramadan. Izinkan kami menjadi hamba-Mu yang Kau cintai. Kau ampuni dengan wasilah kesungguhan kami meraih ridha-Mu. Saling memaafkan di antara kami dan bertekad untuk terus memperbaiki diri dari hari ke hari. Allahumma wafitna li a'da'il a'mali salihah fi Sya'ban wa Ramadan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin.
ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فانصرنا إنك خير الناصرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Mari kita ini dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.